Semua pengusaha truk itu berharap anak buahnya itu bekerja mengikuti aturan, tapi ternyata di antara mereka ada yang tidak paham bahwa ada namanya jam operasional. Kita butuh kejelasan Pak dari Bapak sebagai kepala dinas. Bapak harus menjelaskan kami. Oke ya, saya jawab langsung supaya tidak terlalu panjang ya. Jangan lupa bayar 50 juta dulu Pak. Ya saya jawab supaya saya jawab. Tidak ada masalah, saya jawab. Makanya supaya jangan terlalu panjang. Tapi sebagai ketua organisasi, saya berhak bertanya ke Bapak supaya saya menjelaskan yang betul Bapak. Berikan. Jangan lupa. Sorry. Yang dibahas ini truk Pak, bukan panggilan orang di sini. Ya, makanya saya datang karena saya mau menjawab pertanyaan tak. Iya. Saya datang. Trek ini memang ya di dalam kota Makassar memang kita sering terkendala sama trek. Contoh kemarin ada kejadian di Jalan Landa, ya mungkin sudah semua baca dan dengar. Itu pemicu Pak ini. Nah, ini dialektika ini bermula dari situ. Jadi jangan sampai nanti karena saya dengar tadi penjelasan semuanya diarahkan ke trek. Nah, memang betul. Karena truk ini, apalagi kontainer ini, memang sudah ditentukan jamnya. Apalagi di dalam perwali ini sudah ada dijelaskan jam operasionalnya itu mulai dari pukul 21 sampai 05.00. Nah, namun yang kejadian di Jalan Landa ini, di Jemba sekarang ya, di Jemba Veteran yang kejadian itu sudah di atas jam 5. Nah, ini memang arahnya semua disalahkan ke truk atau pengangkut barang ini karena memang sudah ada aturannya, jam-jam tertentunya yang boleh dan sudah diatur dalam undang-undang untuk yang jalan-jalan yang boleh dilalui. Namun tetap masih banyak yang kita dapat di jalanan, masih ada truk lewat jam sekian. Nah itu yang harus betul-betul kita bahas supaya ditahu mungkin pengelola atau ekspedisi itu jam-jam yang waktu yang boleh lewat. Sebenarnya kami dari petugas kepolisian utamanya lalu lintas, kami siap untuk menindak truk-truk yang melanggar ini, melanggar operasional, jam operasional. Namun kami juga terbatas dari tenaga mengingat banyak yang sebenarnya yang kami layani yang lain akhirnya mungkin terbatas untuk tenaga kami. Mungkin dengan sopir-sopir truk sebenarnya dia mungkin sudah pelajari jam-jam lalu lintas itu di tempat ini dan dia sudah tahu oh ini ada petugas di sini, dia tidak lewat. Tapi pada saat tidak ada petugas dia lewat. Nah ini mungkin ya ini yang saya maksud. Di polisi ada intel, tapi jangan sampai di truk-truk itu juga ada intelnya. Dia sudah telusuri dulu, dia cari dulu informasi. Nah ini jalur yang boleh dilewati. Contoh, yang sering kita dapati ini, yang sering dilewati truk-truk itu masuk kota, nah itu dari jalur misalnya dari Goa itu lewat BTP. Atau kalau jam-jam siang ini lewat di Pertasning. Nah langsung naik di tol apa. Jadi kita sebenarnya sopir-sopir ini main kucing-kucingan dengan parah. Karena kita di samping saatnya lengah, di situ dia lewat. Nah ini tadi saya sanggah sedikit mungkin pembicaraan, memang betul trek-trek ini kita semua mengarahnya bikin macet dalam kota Makassar. Karena memang betul kita bisa lihat di Petran atau di Panampu mengangkut, muatannya dengan menurunkan itu pasti parkir di badan jalan. Sedangkan bukan trek di badan jalan parkir sudah bisa bikin macet, apalagi kalau sudah trek yang parkir menurunkan muatannya dengan menaikkan muatannya. Dalam perwali sudah diatur yang 6 roda ke atas atau 10 roda atau yang memuat 8 ton ke atas itu sudah diatur semua, yang boleh lewat jam sekian, yang boleh masuk jalan ini ya. Namun masih banyak yang melanggar. Contoh 6 roda tapi memuat 8 ton.
Oh, iya, Nah, iya. ini yang dibilang mungkin di istilah di truk sekarang jumbo, truk jumbo ya. Perda untuk dengan perwali itu bagus. Yang penting dijalankan sebaik mungkin. Kan begitu. Dan dilihat kepentingan masing-masing. Bagaimanapun juga, kalau perda ini selalu lari orang ke truk atau apapun namanya, itu juga memberatkan buat pengusaha dan lain. Seperti yang dikatakan tadi Pak Ketua Alpi bahwa mobil-mobil ini erat hubungannya dengan perekonomian. Coba mobil kontainer yang dikatakan Bapak, itu kan dari pelabuhan, memuat sesuatu yang penting, yang Bapak katakan isinya juga tidak tahu apa ya, apakah betul ada kepentingan atau tidak. Kebetulan kecelakaan di situ, ya kan? Dan memang Bapak mengatakan bahwa lewat waktunya Pak ya, lewat jam waktunya. Secara jujur, saya juga Ketua Aprindo belum melihat aturan-aturan itu, saya minta maaf. Tapi yang paling saya berkesan dengan Kepala Dinas, pembahasannya tadi, hampir beberapa poin itu masuk kategori yang sangat bagus dan mengarah ke arah yang lebih baik ke depan. Kalau memang ini terjadi. Misalnya Pak? Banyaklah peraturan bagaimana bijaksananya apa dan lain. Karena kalau seorang pemerintah, kita ini pasti menerima apapun keputusan pemerintah dengan anggota DPRD. Karena kita kan ini berbisnis di Makassar. Iya. Kita tidak mungkin menolak. Tapi kalau saya mendengar tadi, mereka juga, beliau-beliau ini bijaksana untuk melihat kondisi pandemi ini. Kan begitu? Jadi saya kira ketemu bahwa ke depannya memang kita harus duduk bersama melihat perwali yang baru ini. Kan begitu? Perda yang baru ini, apakah cocok atau tidak? Kedua, Bapak mengatakan bahwa 6 roda sekian tahun. 6 roda itu berapa banyak Pak? Macamnya. Ada yang kecil, ada yang besar. Seperti yang memuat material kan begitu. Dan lain-lain beda Pak. Dan kita juga tidak tahu apakah dia bongkar di gudang atau menaikkan dari gudang toko tersebut dan lain-lain. Kan belum Pak. Dan saya hormat Pak bahwa memang jangankan truk yang di pinggir jalan parkir, mobil kecil pun kalau dia parkir di pinggir jalan itu memacetkan pasti. Kan apalagi di depannya ada lampu merah, parkir di sini semakin macet. Jadi saya juga setuju dengan Bapak bahwa mobil yang parkir di pinggir jalan memang adalah sangat mempengaruhi kemacetan jalan. Dalam truk atau bukan sama aja Pak. Seperti tadi Pak Bajai saya singgung bahwa saya pernah kecelakaan dengan Bajai Pak. Mobilku ditabrak dari belakang. Jujur saja. Warna biru, tidak salah warna apa ya. Jadi berteriak, panggil temannya, dan salah waktu itu dia. Tapi kan justru saya tanyakan Pak, apakah Bajai sudah ada isinya atau belum? Karena ini jangan sampai Pak jadi ramai kayak bentor nanti Makassar ini penuh dengan itu. Dan kita harus mengerti bahwa dia juga butuh hidup. Nah, kalau kembali ke Pak Iko, kira-kira dengan regulasi yang ada saat ini, apakah memang sudah memungkinkan untuk diatur lebih baru lagi agar kemudian truk ini bisa lebih tertata di Kota Makassar? Yang setahu saya di Perwali itu, yang saya pernah baca, memang ini pernah di zaman Pak Dhani dulu pernah mau adakan perubahan Perwali, tapi akhirnya itu mungkin ada sesuatu hal pertimbangan lain, akhirnya sekarang dirubah dan mungkin setelah beliau masuk, dan saya yakin beliau lebih paham lah, tahu apa itu problem dan masalah teman-teman pengusaha khususnya tanda kutip pengusaha angkutan pelabuhan. Makanya sangat jelas sekali di situ di Perwali 10 roda ini dia bikin ada berapa kategori, kalau tidak salah 6 roda, 6 ton, 8 ton, kalau tidak salah saya pernah sempat ada di ya. Itu sangat jelas sekali, dan juga termasuk ada rute yang harus dilewati, jalur akses jalur yang dilewati. Memang itu sangat jelas dan tertuang di Perwali yang ada, yang sudah ada. Tapi kemudian kan masih ada yang kucing-kucingan dengan aparat. Masalah apa itu, tidak sosialisasi dari masalah itu kucing saya kan tidak bisa kontrol satu-satu, saya punya anggota. Saya hanya bicara di sini adalah tanggung jawab saya, tanggung jawab organisasi berbicara. Jika seandainya nanti ini Perwali tingkatkan perda, ya tolonglah jangan digeneralkan, jangan seperti kayak media ya, ada di berita media yang panas sekali seolah-olah kami angkut truk ini mesin pembunuh, ada biang kemacetan. Pembunuh nomor 1. Ya ini betul lah Pak. Iya. Nah, jadi ini Ya, nothing tulus saya. Silakan Bapak bicara saja. Tidak apa-apa ya. Lanjut. Terus apa? Tidak apa-apa kita langsung saja bicara ya. Jadi dianggap pembunuh seperti dikatakan Pak Ipo nomor 1, luar biasa itu Pak. Sangat berpengaruh ke seluruh masyarakat. Setiap Tapi bukannya makin membuat pengendara lain lebih hati-hati Pak?
Wih, jangan mendekat pembunuh itu. Iya. Misalnya. Iya, tapi sopir ini jadi kecil hati. Dia kan punya jiwa dan lain-lain. Nggak bisa kita hindari. Siapa sih yang mendapat musibah? Iya. Siapa yang mendapat musibah? Karena kalau dia kena musibah, sanksinya adalah kalau menghilangkan nyawa orang pasti penjara sopirnya. Iya. Saya rasa juga sopir cari rezeki itu Iya, bukan betul, istrinya. Cuman yang tadi saya kembali ke Perda tadi yang katanya adalah ya apa yang sudah di Perwali itu sangat bagus. Mau ditingkatkan Perda, saya yakin pasti ada yang lebih bagus mau dibuat. Nah, aturlah sesuai dengan apa yang ada di Perwali itu. Yang mana sih yang tidak bisa kita masuki, yang mana kalau kita harus masuk kita harus minta semacam izin untuk dikawal sehingga untuk menghindari kemacetan dan mungkin musibah. Tapi kita jangan disamakan dengan angkutan yang gadian C yang bisa yang hanya jam 5 ini. Kalau kita selama ini kan mungkin Pak Kadis sudah paham betul karena dia salah satu mungkin tim perumus yang ada di Perwali. Mungkin dia tidak akan mengganggu bagaimana, tidak akan menghambat yang namanya logistik itu. Saya kira begitu. Iya, saya ke Pak Samsudin Raga di Kota Pansus. Kira-kira ini kan akan ada sanksi nanti dalam Perda ya. Nah, seperti apa sanksi? Jangan dulu, Pak. Ini selalu sanksi dibicara. Ini bisa kita agak takut-takut. Berhaluslah sedikit. Apa bahasanya di situ? Jangan sanksi terus. Ini ada kepala di sana. Ini. Oke. Karena dalam RAM itu Pak ada sanksi dan denda. Saya harus bertanya, Bos. Lebih menentukan memang saya. Dijelaskan dulu Pak. Jelaskan saja dulu Pak, silakan. Ya, Silakan. dengan ramperda yang kita mau buat nantinya ini, saya rasa aturan dan mekanisme yang sudah ada melalui Perwali dan undang-undang perhubungan itu tidak terlalu jauh daripada sebuah denda atau apakah sanksi. Ya, karena bagaimanapun juga tentu kita harus melihat aspek bagaimana aspeknya itu ketika kita melakukan wargata. Saya selaku perwakilan rakyat tentu juga harus memihak kepada rakyat, ya toh, memihak dan melihat masyarakat kecil, ya. Artinya hukum yang akan kita munculkan nanti itu tidak membuat masyarakat itu ya terbebani. Ya. Tapi sanksinya sampai 50 juta katanya, dendanya. Itu denda administrasi, ya, denda administrasi yang betul-betul mungkin ada beberapa tahapan, terus dia melanggar dan melanggar lagi, itu barangkali akan lahir. Tetapi dalam persoalan sebuah pelanggaran satu itu 50 juta itu tidak mungkin karena ada aturan-aturan laka lantas, ya, yang kebetulan ada perwakilan dari Pak Kapoltabes. Dan yang 50 itu sanksi, ada beberapa ya dendanya itu kita lihat tingkat pelanggarannya seperti apa. Dan saya rasa kalau di laka lantas ini tidak mungkin 50 karena ada mendasari aturan yang ada. Pansus ketertiban ini kalau Pak Kadis mengatakan itu, apalagi pansus Perda Sapu Jagat. Sapu Jagat itu akan diatur di dalamnya. Jadi bukan saja berlalu lintas, tetapi juga bagaimana kita bertetangga dan bagaimana pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi bukan satu segmen di situ. Ada beberapa segmen yang harus apalagi dilindungi di situ. Termasuk kita bertetangga saja. Contoh, sekarang ini yang kita dapatkan dan ini menjadi fakta bahwa ada beberapa tetangga itu melakukan tutup jalan tanpa koordinasi sama tetangga. Terus yang kedua juga ada apalagi polisi tidur. Ya, yang seharusnya tidak perlu kita lakukan seperti itu dia lakukan karena seorang tetangga yang egois. Nah, itulah yang kita mau ramu sehingga rasa egois itu terkikis. Karena yang perlu kita tegakkan di sini bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita menghargai pendapat orang apalagi tetangga kita. Nah, ini betul-betul ini pansus ini saling menjaga dan saling menghormati. Ya, ketika dia meninggalkannya itu berarti dia sudah kurang ajar sama tetangganya. Makanya mau diatur dengan baik di pansus. Yang kedua juga ini terkait dengan yang paling sesuai dengan pembahasan kita ini, tentu juga itu mobil truk yang pengangkut logistik ini khususnya kontainer. Kalau kontainer ini saya rasa Pak Kadis juga bisa memahami bahwa ada pembongkaran yang waktunya ada di pelabuhan. Dan tentu juga ini dengan salah satu logistik yang harus memang kita antarkan, harus diantarkan. Dan itu barangkali nanti kita atur sebagaimana mestinya. Bahwa ada kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan dinas perhubungan untuk
mensuplai itu barang, harus tidak bisa tidak, ya toh. Tapi ya karena mungkin sudah tidak bisa ditunda. Ya itu saya rasa hanya tinggal koordinasi saja dengan baik. Saya rasa kita ini manusia biasa. Nah, ketika kita ditempatkan di kedudukan kita juga, maka kita juga pasti angkat hormat juga. Dan disinilah yang dikatakan, apalagi kita ini Bugis Makassar, sipaka tahu sipaka ada. Nah, sipaka ingat. Nah, kalau kita fokus di situ dengan ini simbol, saya rasa tidak ada pertengkaran di antara kita, tidak ada kesalahpahaman antara kita. Ya, karena saling menghormati. Nah, inilah yang harus kita junjung bersama. Aturan berjalan. Mekanisme yang harus memang kita lakukan selaku pemerintah dan petugas ya harus berjalan. Kalau memang itu sebuah pelanggaran dan tidak bisa lagi dimaafkan ya tindaki. Inilah kami berharap ke depan bahwa pansus kita ini mengatur semaksimal mungkin, dan saya yakin tidak ada yang akan dirugikan karena kami adalah penegak, kami pembuat peraturan dan tentunya eksekutif untuk menjalankan aturan itu. Sebelum lahir ini ya tentu kita kan harus memahami apa keinginan daripada pengusaha truk dan pengusaha logistik. Saya rasa itu kita harus sinkronkan ya sebelum lahir ini, dan saya yakin beliau juga ini Pak Kadis ini pasti paham juga dengan itu, termasuk juga dari wakil kita dari Kapoltabes. Aturan tanpa sanksi kan akan sia-sia Pak Kadis. Sempat saya dengar ada usulan denda sampai 50 juta. Seperti apa itu? Kita dudukkan secara rasional ya, kita berbicara. Jadi sebenarnya poinnya adalah kesempatan juga bagi asosiasi pengusaha truk untuk meyakinkan masyarakat dengan argumentatifnya bahwa apa yang dilakukan itu tidak bisa ditimpakan kepada mereka. Karena istilahnya apa? Ya, siapa bisa mengawasi Satpol PP misalnya 1.100 orang atau di sub 600 kalau ada yang misalnya melakukan tindakan pungli. Berapa itu kepala dinas dicopot gara-gara ada orang yang berbuat. Artinya apa? Kita harus menjelaskan secara proporsional, induktif ya, kata induktif, bahwa lain case yang lain. Yang tadi dikatakan, kalau ada seorang pengusaha truk atau truknya melanggar, jangan dikatakan bahwa ini karena pengusaha truk, oh tidak bisa kan, itu perbuatannya itu individu. Itu poin yang pertama, individu. Jadi yang dimaksud dengan sanksi itu sudah teori hukum itu namanya sanksi berbanding lurus dengan kepatuhan. Itu di negara manapun, itu dalam teori do kontrak sosial dari Jean-Jacques Rousseau itu jelas sekali. Semua berbicara bahwa sanksi itu bagian daripada kepatuhan dimanapun. Dalam hukum Islam itu selalu ada sanksi, dalam hukum apapun mengatur. Dalam pegawai pun kalau sudah pegawainya pasti dipecat kalau dia melanggar. Kenapa? Tapi bukan kata sanksi itu untuk mengintimidasi atau orang, tapi untuk mendidik orang bahwa ada sanksi. Kalau tidak ada surga dan neraka, tidak ada orang sembahyang. Itu kan kata seperti itu poinnya ya. Sehingga saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa untuk melakukan ini, kalau dikatakan tadi perwali sudah cukup kan, perwali sudah cukup. Bapak sudah puas dengan perwali 94 kan, puas kan, 94 sudah puas. Artinya kalau perdanya itu menimbulkan ketidakpuasan, berarti hak asasi manusia itu hilang. Saya ulangi lagi ya, kalau dia di dalam peraturan wali kota itu mereka sudah nyaman, kemudian dibuat perda terus dia merasa tidak nyaman atau dikebiri dia punya hak, berarti kita ada miss di situ. Makanya saya bilang apa yang disampaikan oleh anggota DPR adalah bagaimana mengatur hak asasi orang, baik hak naturalnya maupun hak saja dari Tuhan, bahwa dia ingin memperoleh penghidupan yang layak. Jadi kita melindungi mereka. Bagaimana dengan truk yang galian C? Kita juga melindungi mereka. Bagaimana dengan pengunjung jalan? Kita juga melindungi mereka. Jadi negara hadir itu mengatur. Makanya negara itu punya fungsi ya, regulator, mengatur, dinamisator, menggerakkan, stabilisator. 50 juta itu. Betul. Nah, 50 juta. Sekarang dengar dulu. Belum sampai di situ. Saya tanya. Kata 50 juta itu sama ketika di pasal-pasal KUHP. Itu kan maksimal 50 juta. Tapi sekarang pertanyaannya, ada enggak selama perda yang dilakukan 50 juta ada yang dihukum 50 juta? Ada yang bisa jawab tidak? Ada yang pernah saya hukum, saya di Satpol PP saya tahu. Ada pernah enggak yang saya hukum melanggar perda saya kasih denda 50 juta? Ada? Tidak ada, karena paling tinggi saya berikan denda kepada yang melanggar membuang sampah sembarang itu paling tinggi 5 juta. Yang kedua, siapa yang putuskan itu? Bukan saya, hakim. Kan hanya hakim yang punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Itu haknya diberikan oleh negara, bukan saya. Makanya saya anggap bahwa perwali itu lemah dari penegakan hukum.
Bagaimana penyidik dilibatkan, baik penyidik Satpol PP maupun penyidik kepolisian. Kenapa? Karena ini spesial deliknya nih, spesial karena lalu lintas itu susah, harus diukur bagaimana pelanggarannya. Tadi saya katakan, kalau sekiranya dari temuan secara induktif dari polisi bahwa mereka melanggar jam operasional, berarti yang salah itu truknya. Dia bisa masuk dalam kota karena dia dapat, tapi dia melanggar jam operasional karena dia masuk lewat dari waktu ditentukan komandannya seperti itu. Ini saya maksud bahwa perbincangan ini memberikan pemahaman kita untuk mengerti bahwa tidak mudah kita menimpakan kesalahan kepada seseorang. Karena boleh jadi tanpa dalil-dalil yang rasional kita mengambil keputusan yang tidak benar. Makanya ini saya katakan, ini namanya disiplin conversation, didasari oleh dalil apakah bersifat deduktif dan induktif. Artinya apa? Semua pengusaha truk itu berharap anak buahnya itu bekerja mengikuti aturan, tapi ternyata di antara mereka ada yang tidak paham bahwa ada namanya jam operasional. Terus siapa mau disalahkan? Ya, makanya pertemuan ini memberikan pemahaman enlightenment. Sorry Pak, saya tidak sangka tapi saya tanya Pak. Iya. 50 juta ya? Iya. Tadi dikatakan bahwa 50 juta. Saya tadi agak merinding mendengar. 50 juta ini saat ini beli bahan saja susahnya minta ampun. Saya ngerti bahwa Bapak mengatakan bahwa tidak pernah dikena. Tapi kan kalau ada di Perda ini atau di Perwali tertulis, berarti suatu saat kan pasti dikena. Ya bisa, Sorry, Pak, bisa saja. Bisa saja. Ya. Jadi itu. Ya. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana statusnya mobil-mobil yang mengangkut bahan bakar ya, sama muatan semen apa dan lain? Karena saya lihat seperti ada alat apa namanya yang dibawa ke bantai itu yang panjang sekali. Oh, baling-baling Pak. Baling. Khusus tuh, malah tambang bunga diratakan, kan begitu. Sementara apakah memang, saya bertanya Pak ya, saya tidak mengerti, maaf saya potong Bapak. Saya juga menjawab kalau kita tanya supaya nanya. Karena ada perbedaan, apakah mobil semen, mobil sekan penting juga untuk pembangunan. Itu yang pertama. Kedua, mobil Logistik. Pertamina logistik lah itu. Semua ya Pak ya, itu yang penting. Karena agar kita mengerti yang mana-mana yang kita harus melihat apakah memang hukumannya sama atau ada mobil yang diutamakan yang untuk kepentingan. Oke ya, saya jawab langsung supaya tidak terlalu panjang ya. Jangan lupa yang 50 juta dulu Pak. Tidak, ya saya jawab supaya saja. Tidak ada masalah, saya jawab. Makanya supaya jangan terlalu panjang. Ini Pak ini. Jangan, tidak. Ya, saya jawab. Ya ada tertulis, masalahnya itu yang tertulis. Kok tidak tertulis pada Bapak? Tertulis, saya jawab. Suatu saat berlaku Pak. Ya, tidak apa-apa. Makanya sekarang kalau Bapak punya hak untuk mengamandemen boleh juga, tidak ada masalah. Siap. Ya oke. Sedangkan omnibus law bisa Banyak diamandemen. pandangannya, Oke ya. Jadi saya bilang begini. Oke, Biar dijawab. saya jawab dulu. Jangan saya jawab. Iya, jadi begini. Jadi jangan kita selalu merasa. Ini juga kita terlalu ilfil ya, ilfil dia. Ketika saya mengatakan aturan, dia bilang ini hanya untuk truk 10 roda, bukan. Semua pengguna jalan yang melanggar aturan itu saya akan kenakan sanksi 50 juta kalau dia melanggar. Saya ulangi lagi Pak ya. Semua pengguna jalan yang melanggar aturan itu dendanya bisa 50 juta. Jadi jangan kita merasa ilfil bahwa hanya truk 10 roda. Itu kita harus berikan. Jangan dulu Pak. Sorry. Yang dibahas ini truk Pak, bukan Iya, lain. makanya Hanya berbicara truk. Iya, itu nggak- Sorry, saya harus bilang Pak. Saya dulu bilang. Enggak, saya harus katakan Iya. bahwa jurumnya ini kan membahas truk. Iya, saya bukan kalah. mobil lain. Saya tanya, kalau saya bicara perda itu bicara truk saja. Bukan. Yang kita bahas di sini truk. Iya, Bukan di dalam motor. dengar dulu. Sorry, saya harus tanya Pak. Iya, makanya saya jelaskan. diskusi langsung. Kita bertanya, saya menjawab. Oke ya? Oke. Supaya jadi saya jelaskan Ki. Jadi kita mengatakan kenapa truk? Saya berbicara tentang tertib lalu lintas. Oh, kalau itu lain Pak. Tidak. Sekarang saya tanya, kalau saya berarti masuk truk, ya kan? Masuk pedagang kaki lima, masuk. Masuk usaha, masuk. Jadi supaya saya menjelaskan bahwa bukan truk saja penyebab ini kemacetan, Pak. All. Supaya ada solusi. Jadi kalau saya tidak menjelaskan sama kita, pasti besok lagi berita dia bilang gara-gara truk. Saya menjelaskan Ki. Itu ditanya. Makanya saya sampaikan. Kita ditanya ke Iya. Pak supaya jelas. Iya, oke, makanya saya jawab. Iya, tenang. Kita Diskusi ini juga ya. apa biasa. Oke. Ya. Kita hanya butuh kejelasan Pak dari Bapak sebagai kepala dinas. Bapak harus menjelaskan kami. Ya jelaskan, oke. Iya toh. Oke ya. Oke ya. Ya. Jadi Ya, saya ingin menjelaskan lanjut. bahwa pelanggar lalu lintas ini bukan hanya truk, Ya. tapi termasuk truk. Di antaranya jalur dan jam operasional. Tapi kan ini perda truk belum masuk. Kita kan belum masuk. Karena saya tidak membahas truk.
Makanya saya masukkan itu supaya bagian. Kenapa? Untuk melindungi kita bahwa kita bisa masuk dalam kota dengan jalur yang dimaksud. Berarti saya jaga kita kan? Ya kan? Mengenai ada yang melanggar itu individu. Tapi sebagai ketua organisasi, Pak, saya berhak bertanya ke Bapak supaya saya menjelaskan yang kata Bapak. Betul sekali, Karena Cez, Bapak betul. sudah menjawab, harusnya punya Bapak di sini. Ya, makanya saya datang karena saya mau menjawab pertanyaan tak. Iya. Saya datang karena apa kita Ya, bertanya lanjut. saya datang. Dengan pembicaraan segmen hari ini terkait dengan ada denda 50 juta, kami menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, kami menjawab semua logika-logika pendapat dari teman-teman semua bahwa ini bagian daripada hukuman, dan hukuman itu akan menjadi sebuah perhatian dengan keinginan untuk tidak melanggar. Ya. Kenapa kita tingkatkan dengan aturan ini? Karena ada beberapa pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh Satpol PP sendiri, begitu diberikan pengertian, bahkan dibuatkan lagi surat pernyataan, tetapi mereka tetap langgar. Sehingga kita tingkatkan ini sebuah denda, baik denda pidana maupun administrasi, itu bagian efek jerat. Artinya, bagaimana masyarakat kita ini mengingat dan memandang bahwa ini penting sekali untuk tidak dilanggar. Pengharapan saya yang pertama adalah, saya himbau kepada pers, janganlah beritakan yang terlalu tajam masalah kecelakaan truk. Yang lembut lah. Kedua, semoga Pak Pansus dengan Kepala Dinas mengeluarkan kebijakan di Perda ini yang tidak memberatkan seluruh pengusaha angkutan yang ada di Sulawesi Selatan, terutama Makassar kan begitu. Karena saya perindo Sulawesi Selatan, jadi saya singgung Sulawesi Selatan, tapi paling utama ke Makassar beliau. Ketiga, dipertimbangkanlah denda-denda yang bisa membebankan kepada sopir tersebut. Kalau denda, bukan pengusaha yang kena adalah sopir. Sopir yang harus bertanggung jawab karena dia bertanggung jawab di mobil itu. Tapi kalau saya mendengar tadi Pak Pansus dengan Pak Kadis Hub, saya kira fine-fine aja. Mereka berkomitmen membahas ini dengan baik, tidak merugikan siapa saja yang ada dalam sini. Dan kami dari Aprindo menunggu keputusan itu, dan kapan saja diundang oleh beliau Pak Pansus dengan Pak Kadishub, kami siap datang untuk mendengarkan apa-apa yang menjadi keputusan ke depannya. Semoga, pengharapan saya yang terakhir, semoga beliau-beliau sehat walafiat untuk menelurkan hasil yang maksimal untuk kebaikan kita bersama. Pada intinya kami asosiasi selalu mensupport apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, selama itu pasti berpikir tetap ingin menjaga proporsional peningkatan tingkat perekonomian kita yang selama itu sudah diraih di Makassar dan di Sulsel. Kita dukung dan kita support, dan kalaupun suatu saat nanti dari Pak Kadis dan Pak Dewan dalam penyusunan rancangan Perda ini butuh kami untuk sharing, saya rasa kami selalu terbuka dan bersedia, karena mungkin masukan-masukan kami bukan untuk mengintervensi apapun jadi kebijakan, tapi bikin menjadi masukan, menjadi referensi untuk supaya kita bisa menelurkan sama-sama satu Perda yang bagaimana kita membangun Makassar yang lebih bagus dan lebih berdaya saing yang selama ini kita harapkan. Jadi ini kami khususnya Satlantas Polrestabes Makassar siap kalau perlu dibilang 24 jam. Siap untuk Mantap. siap untuk menindak. Jangan ada muncul kata-kata pembiaran. Ya. Karena kami ini sebenarnya tidak ada yang membiarkan sebenarnya. Namanya pelanggaran atau melanggar aturan dalam undang-undang sesuai dengan undang-undang lalu lintas ini tidak ada. Kami sebenarnya dari Lantas kerjasama dengan Disub tidak ada sedikit pun kata-kata bilang pembiaran. Ya. Jadi kami tegaskan, kami siap untuk menindak kalau memang ada yang melanggar ke depannya. Ya. Terima kasih. Ya, aplaus untuk Pak Yes. Ke Pak Kadis, silakan Pak, closing statement sebelum. Ya, closing statement saya selaku Kadisub, pertama saya meminta maaf kepada seluruh warga yang mungkin kami tidak mampu berbuat banyak terhadap persoalan lalu lintas. Tapi kami bersyukur bisa hadir di sini, ada anggota DPR yang sebagai aspirasi masyarakat
artikulator daripada kepentingan masyarakat, ada kelompok kepentingan yang kita harus jaga karena menyangkut tentang economic enhancement yang dalam rangka menghadapi COVID luar biasa, ada petugas kepolisian dalam penegakan hukum, semua dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang bersifat infrastruktur, ekonomi yang bergerak, itu pasti ada legal standingnya. Jadi bukan arti aturan itu untuk mengatur orang, prinsipnya melindungi orang secara hukum sehingga dia bisa berbuat. Artinya boleh jadi kalau sekiranya misalnya pengusaha truk kontainer dan sudah tertib, tapi ternyata macet, masa kita mau berpikir lagi bagaimana mengatasi yang bikin macet itu truk? Kan ini kan mereka sudah bagus ceritanya, sudah bagus kita selama dari 2013. Kemudian terbuka lagi jalan layang itu, berarti semakin berkurang beban jalan untuk digunakan oleh truk ini. Tapi kalau dia macet lagi, kita pakai aturan apa? Masa kita mau bikin aturan? Makanya aturan itulah untuk juga mengeliminir pelanggaran daripada truk, sehingga truk itu tidak dikambing hitamkan. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir bahwa ini namanya diskusi, ini namanya argumentatif dialektik. Dan kita berterima kasih kepada media Fajar yang memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan pemahaman. Persoalan benar dan salah itu kan bukan masalah bagaimana masyarakat mempercayai, tapi how to convince the people about our discussion gitu. Bagaimana kita meyakinkan kepada orang bahwa pendapat atau pemikiran daripada Kakanda Surya itu masuk akal juga. DPR masuk akal, semua masuk akal. Tapi bagaimana mempertemukan yang berbeda ini sehingga apa yang menjadi harapan kita semua bisa mencari win-win solution sehingga melindungi kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikianlah